Welcome Pisces, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soender dan Pisces ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita sekarang ada di pertengahan bulan Mei sekarang ini. Oke Pisces, di sini kamu punya Three of One. Aku ngerasa ada hal yang lagi kamu tunggu. Iya mungkin nggak tahu ya, bisa bisa jadi ini kamu lagi merencanakan sesuatu kayak mungkin perjalanan. Kamu lagi pengen kemana, ada trip ya, mau liburan mungkin kemana, terus sekarang kamu lagi ngerencanain gitu kayak ngebayang-bayangin ntar kalau udah sampai di sana gimana, udah sampai di sana gimana kayak gitu. Dan ini mungkin ya, agak cheesy mungkin kalau aku bilang, tapi ini kayak perjalanan yang udah kamu impikan gitu kali ya. Mm-mm. Yang konteksnya mungkin gak harus perjalanan kali ya, mungkin ada kerjaan yang kamu impikan gitu dari kemarin, cita-cita udah kamu cita-citain kamu pengen kerja di sini, atau ada barang mungkin yang pengen kamu beli gitu, yang barangnya aja belum datang kamu udah kebawa mimpi aja gitu, udah berasa udah datang aja sih barangnya gitu. Jadi uh, mungkin dalam waktu dekat ini bakal ada perwujudan dari impian kamu kali, dan kamu lagi di proses menunggu itu. Mm-mm. Dan crossing the reading kita punya Knight of Sword. Kamu ya kalau ngomongin Knight of Sword, dia udah sih paling buru-buru sih, udah sih paling sat-sat. Jadi kayaknya apapun yang lagi kamu tungguin sekarang ini, kamu pengennya cepet nyampe aja, pengennya prosesnya cepet selesai aja gitu. Dan mungkin kalau ngeliat Knight of Sword, mungkin dalam apa ya, aduh susah nih aku bilangnya, dalam caranya kamu biar biar bikin si barang ini cepet nyampe gitu, kamu jadi apa ya, jadi ceroboh gitu, jadi ngeburu-buru, ngerti gak sih? Dan itu kadang yang bikin prosesnya malah makin panjang karena kamu ngeburu-buru hal yang udah seolah udah fix gitu waktunya, kayak ntar barangnya bakal nyampe jam 3 sore gitu, terus dari jam 12, dari jam 9 deh, dari jam 9 kamu udah standby aja di depan kayak gitu, terus udah kayak nge-track gitu, barangnya udah sampai mana ya, udah sampai mana ya, kamu ngecek gitu kurirnya udah sampai mana. Itu malah bukannya dengan gitu malah bikin hal yang padahal makan kita kalau nungguin 6 jam kayak gitu sambil ngapain gitu, sambil nonton Netflix, sambil nonton series, sambil beres-beres rumah kan nggak kerasa gitu. Tapi kalau kamu nunggunya sambil dikit-dikit ngecek apa ya, dikit-dikit ngecek kurir, dikit-dikit ngecek barangnya udah sampai mana, itu kan makin lama kayak gitu. Jadi dengan kamu yang nggak, yang seolah kayak nggak sabar gitu, nggak sabar pengen cepet nyampe, itu malah bikin prosesnya makin makin kerasa panjang, makin kerasa membosankan, makin kerasa panjang ya kayak gitu deh. Di sini ada ya Nine of Cups, dan aku harap ini sih yang kamu lakuin. Harusnya sih dalam proses menunggu ini kamu tetap seneng sih, kamu tetap happy. Kalau kamu nunggunya sambil bete kayak gitu, kamu bengong gitu, kayak dikit-dikit ngecek HP atau dikit-dikit kayak nggak tahu, ngerti gak sih, kayak uh, kayak bocah yang lagi nungguin mainannya nyampe gitu, terus dia di apa ya, kayak duduk aja di depan pagar kayak gitu, nungguin nungguin tukang paket. Itu sedih sih. Ya makanya gitu, selagi kamu menunggu ya kamu isi waktunya dengan hal yang mungkin bisa bikin kamu happy. Jadi kalau kamunya happy kan waktu nunggunya juga kan nggak berasa. Dan jangan sampai terlena kali. Kadang kita juga kalau terlalu apa ya, terlalu happy gitu, nunggunya ntar barangnya kelewat gitu. Ngerti gak sih, kayak iya tahu-tahu udah jam 6 sore, terus kang paketnya udah nge-miss call gitu, ini kemana nih. Iya tahu-tahu dikirimnya besoknya gitu, tapi nggak tahu sih, biasanya gitu kan ditinggalin aja di depan ya, di pagar kayak gitu. Tapi gimana kalau barangnya gede kayak gitu, terus butuh apa gitu, atau COD mungkin, iya kayak gitu, wah sulit tuh kayak gitu. Jadi kalau dalam prosesnya juga kamu terlena gitu, keasikan nonton series lah, keasikan iya sampai ada tukang paket di depan rumah nggak kedengeran, itu juga kan nggak bisa gitu, kamu kan lagi nungguin di sini. Ada Ace of One di pas energinya mungkin. Kalau ngeliat Ace of One di sini semangatnya kali ya. Ya jadi kadang aku kalau pesan sesuatu ada semangatnya di awal pas aku order barang itu, tapi begitu barangnya nyampe, akunya udah nggak se excited itu. Ya kayak oh ya udah nyampe gitu, nggak yang buru-buru pengen unboxing atau pengen dicek gitu. Kadang biasanya buku sih aku kayak gitu. Iya aku pesan buku karena
mungkin malam itu lagi hype kayak gitu, atau mungkin malam itu aku, oh iya ini buku ini bagus nih, terus ngelihat sinopsisnya, ngelihat reviewnya bagus nih, ya terus dipesan aja gitu. Ya beberapa hari bukunya nyampe, terus aku hype-nya udah hilang gitu, kayak udah aku udah baca reviewnya kok, udah apa ya, udah sinopsisnya juga udah, terus kayak udah nggak se-hype itu lagi. Pada akhirnya bukunya aku simpan aja di lemari, nggak aku buka-buka sampai beberapa tahun gitu. Aku ngecek kayak ini apaan ya paket, oh ini buku. Dulu aku sempet nge-hype sih, tapi kayaknya aku sempet apa ya, udah sempet denger nih audiobooknya, atau udah sempet baca nih reviewnya, atau denger reviewnya di YouTube, jadi udah nggak se-hype itu. Pada akhirnya bukunya nggak dibuka-buka tuh kayak gitu. Dan aku rasa kamu nggak begitu sih sekarang. Iya, apapun yang kamu tungguin sekarang, begitu dia nyampe kamu bakal tetap excited, walaupun mungkin excitementnya tidak sebesar itu lagi. Ya tapi kamu tetap menunggu, kamu setia gitu kali ya. Oke, Crowning the Reading kamu punya 10 of One. Ya mungkin ini kamu udah di batas kesabaran kamu kali ya. Udah lama banget kamu nungguinnya. Dan oke, future ini ada King of Coins. Dan aku rasa King of Coins ini, ya kalau yang pada akhirnya kamu tungguin barangnya bakal sampai dengan baik sih. Barangnya bakal sampai, dan mungkin kualitasnya bakal lebih dari apa yang kamu ekspektasiin di awal. Kamu nggak nyangka kalau barangnya bakal sebagus ini, atau pokoknya nggak mengecewakan lah. Tapi Crowning the Reading ini mungkin kayaknya overall energinya kamu sekarang adalah kamu lagi overwhelmed ya. Over ketemu over agak sulit ya itu, kayak kenapa coba diksinya harus begitu. Yang jelas entah kamu yang udah nggak sabar banget nunggu, atau kamu dalam prosesnya sekarang udah overwhelmed gitu, udah pada batasnya lah kayak gitu. Di bawahnya ada Nine of Cups, di atasnya ada Ten of One, kayak secara sadar mungkin dengan sengaja kamu malah malah binge watching Netflix gitu, supaya nggak berasa gitu prosesnya yang lama, prosesnya yang panjang ini. Karena kamu pengennya cepet-cepet selesai aja, cepet-cepet nyampe. Yang jelas kalau di bawah tekanan sebesar ini, kadang kita bisa nyari distraksi kali, itu yang bener. Ya Nine of Cups di sini kayak hal sekecil apapun, distraksi sekecil apapun bakal kita kejar, supaya kita bisa lari dari perasaan overwhelm ini, supaya kita nggak perlu lagi ngerasain memikul beban seberat ini. Dan yang ini Ten of One-nya datangnya dari Ace of One juga. Mungkin apa yang selama ini udah kamu cita-citakan, begitu nyampe kamu ngerasanya kayak, oh ternyata banyak juga ya tanggung jawabnya dari apa yang selama ini kupikir kerjaan ini gampang. Ternyata begitu udah dikerjain, begitu kamu udah nyampe di kerjaan itu, ternyata banyak ya. Banyak ya tanggung jawabnya ya, berat ya kerjaannya ternyata ya, kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya itu kerjaan yang bayarannya bagus. Cuma kamu nggak nyangka aja bakal seberat itu. Ya posisi kamu sekarang Pisces ada di Eight of One. Pengen buru-buru nyampe, pengen cepat-cepat selesai. Dan mungkin dalam prosesnya banyak banget yang lagi kamu kerjain. Ya salah satunya untuk mendistraksi diri kamu kali ya, biar nggak kerasa proses menunggunya. Cuma yang jelas ya informasinya bakal banyak yang datang ke kamu. Mungkin kayak dalam kasusku, kalau aku lagi nungguin buku, sambil nunggu buku datang, aku sambil baca review, mungkin aku sambil nyolong-nyolong. Mungkin kalau ada kan reviewer buku gitu di YouTube, mungkin aku nyari konten kayak gitu, atau mungkin aku nyari versi e-booknya mungkin. Pokoknya aku nggak mau ketinggalan apapun soal barang atau soal hal yang lagi aku tungguin ini. Ya, kayak, atau paling gampangnya sekarang aku lagi nungguin The Boys season 5 episode 7. Kayak gitu, kayak ya selama nunggu ya aku kayak nonton video kayak spekulasi atau teori-teori kayak gitu. Yang jelas ada banyak informasi yang kamu konsumsi sekarang berkaitan dengan apa yang lagi kamu tunggu sekarang ini. Ada Queen of One di environment-nya, dan mungkin lingkungan sekitar kamu udah girang duluan mungkin ya, atau udah gimana ya, mungkin
atau kamunya sendiri barangnya belum nyampe tapi kamu udah seolah udah nyombong gitu ke teman-teman kamu udah banyak pamernya gitu, kayak seolah-olah biasanya barang apa ya, kayak kayak barang teknologi atau barang mahal gitu sih, tapi aku nggak menyarankan kalian untuk pamer sih itu, kayak apalagi di sosmed, nggak deh, jangan. Iya, pertama norak, yang kedua nggak perlu juga kayaknya. Yang jelas apa ya, rasa bangganya udah kamu rasain sekarang, walaupun barangnya belum datang atau hal ini belum datang, kerjaannya belum datang. Hopes and fear-nya adalah page of sword, ketakutannya adalah kamu kurang informasi. Jelas satu, kayak ya kalau kamu nungguin apa ya, kayak udah pesan drone nih dari kemarin, terus ketakutannya adalah ternyata pas drone-nya nyampe kamunya nggak tahu gimana cara makainya kayak gitu, terus rusak aja gara-gara kamu nggak tahu gimana gimana pilotinnya. Itu juga kan salah satunya. Yang jelas makanya dibutuhkan banyak informasi, makanya selama proses nunggu ini mungkin kamu bisa ya kayak tadi, kayak nonton review, cari-cari tutorial mungkin, jadi pas barangnya nyampe kamu udah langsung kepegang tuh barang, udah nggak perlu apa ya, trial and error lagi. Dan outcome-nya ada 12 coins pada akhirnya. Setelah proses menunggu ini selesai di kamu tetap harus ngejalanin hidup kamu lagi. Iya, jangan pas barangnya nyampe seolah kayak langsung end scene gitu, credit roll, enggak. Enggak kayak gitu ya, ini hidup nggak kayak di film yang 2 jam selesai, begitu barangnya selesai langsung ada credit roll gitu. Enggak, hidup kamu masih tetap harus berjalan setelahnya, walaupun ada perubahan di situ. Dan aku rasa perubahan yang terjadi ini tetap harus diasimilasi gitu, tetap harus dipadukan dalam hidup kamu. Apa bukan dipadukan kali ya, tetap harus apa ya, iya, ini mengubah hidup kamu, tapi nggak berarti hidup kamu berhenti di situ, ngerti nggak sih? Hidup kamu tetap harus berjalan dengan hal baru ini, dengan hal yang lagi kamu tungguin ini sekarang ini. Dan gimana caranya kamu tetap bisa, apa ya, ngejalanin hidup kamu dengan normal kali setelahnya. Mm-mm. Ya kayak dulu mungkin ada masanya aku pengen pengen punya sepatu roda gitu, terus kalau udah punya sepatu roda aku kemana-mana pengen pakai sepatu roda gitu, kayak ke sekolah kayak gitu. Kan nggak kayak gitu juga gitu, ngerti nggak sih? Kayak itu aneh, itu emang bocah SD sih kadang begitu mikirnya, tapi aneh juga kan, pada akhirnya itu nggak praktis. Gimana cara kita, mungkin kalau ngeliat Two of Coins, ngebalance-nya kali, gimana supaya hal baru ini tetap bisa ada, hadir di hidup kita tanpa mengubah keseimbangan yang udah terjadi gitu selama ini. Mm-mm. Gitu kali ya, Pisces, untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like sama subscribe. Sama ya, kamu juga bisa ikut share video ini ke Pisces lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Pisces ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Aquarius. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di pilih kartu itu, ya readingan pilih kartu, kamu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Nggak ada yang di samping kan ya, ya aku nggak lagi live ya, betul. Ya gitu aja kali ya Pisces untuk readingan kamu. Thank you banget sekali lagi, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.